Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya berasal dari Universitas Samudra Aceh Langsa. Nomor induk mahasiswa saya 180410079. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar dengan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, yang mana nanti saya insya Allah akan menjadi seorang guru. Nah, langsung saja simak video selanjutnya. Cara mempraktikkan mengajar saya yang nantinya akan menjadi seorang guru. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Nah, ya, selamat pagi semua. Baiklah, semua pada ceria hari ini kan? By the way, hari ini tanggal berapa sih? Ya, tanggal 16 Desember. Nah, kalian udah pada sarapan semua kan? Ya, bagus. Kita itu harus tiap pagi tuh sarapan, jangan sampai nggak sarapan. Ibu mau tanya siapa di sini tadi yang nggak sarapan nih? Ya, bagus. Anak-anak ibu semua itu harus sarapan ya. Apalagi buat kalian itu yang beraktivitas mau ke sekolah itu wajib mengisi perut agar nanti di saat belajar pada pagi hari tidak ada pusing kepala serta sakit perut. Karena sarapan itu membuat kita akan berdayanya akan daya tubuh kita yang lemah. Apalagi kalau sarapannya itu minumnya jangan lupa tiap pagi itu meminum teh manis agar kalian bertenaga semuanya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ada tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Iya, kita belajar bahasa Indonesia ya. Semua bawa buku bahasa Indonesianya kan? Ya, bagus. Siapa yang nggak bawa buku bahasa Indonesia? Ya, semua bawa. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Randy, ayo dipimpin doanya nak. Sebelum kita berdoa, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian tadi berdoa semua kan? Ya, bagus. Oke, kemarin kita belajar apa? Coba siapa yang ingat kita belajar apa kemarin? Ayo. Ini masih pagi loh. Masa iya kalian lupa? Baru lagi 4 hari yang lalu. Pastinya kalian ingat. Yes, keterampilan membaca. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Coba lihat. Kemarin ibu bilang kita akan masuk pertemuan di halaman keberapa? Yo. Ya, 58 dengan judul apa di situ, Cika? Ya, strategi meningkatkan kemampuan membaca. Kita hari ini belajar dengan judul strategi meningkatkan kemampuan membaca. Kemarin kita ada membahas bukan membaca ya, cuman sama ya, strategi meningkatkan kemampuan, cuman bedanya membaca dan berbicara. Berbicara kita sudah ya kemarin itu, strategi meningkatkan kemampuan berbicara dengan judul strategi meningkatkan kemampuan membaca. Di situ ada ibu lihat beberapa dibahas mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, apa-apa saja Bu? Ya, yang pertama ada, coba kamu baca Yustika.
Ya, pola strategi meningkatkan kemampuan membaca dan penumbuhan membaca. Nanti ibu mau suruh kalian membaca satu persatu, tapi karena waktunya agak cepat ini karena ibu ada rapat, jadi ibu kasih waktu 3 menit kalian baca-baca dulu, nanti baru ibu jelaskan. Oke? Dimulai dari sekarang ya, baca semuanya. Awas nggak membaca ya, nanti ibu tanya lu satu persatu. Oke? Oke, baiklah, sudah selesai. Udah habis waktunya 3 menit. Sekarang ibu mau tanya ke kalian semuanya ini ya. Tapi kalaupun ada yang bisa menjawab, nanti jawab aja, nggak usah malu-malu ya. Ada berapa tadi pola strategi meningkatkan kemampuan membaca? Yang pertama, ayo siapa yang tahu? Ya, pola peningkatkan kemampuan membaca dan penumbuhan minat baca. Polanya itu seperti apa, Bu? Ibu mau jelaskan sesingkatnya mungkin ya. Di dalam pembahasan ini, bahasa itu dijelaskan mengenai 2 aspek pola. Kedua aspek tersebut, yang pertama ada pola strategi peningkatan kemampuan membaca yang baik. Jadi polanya tahap-tahap memasuki kemampuan membaca yang baik, membaca secara baik ya, jangan secara ugal-ugalan. Dia tuh membaca dengan santai namun pasti ya, jangan membaca cepat namun tidak pasti. Nah, yang kedua ada apa, Bu? Yang kedua ada pola strategi peningkatan penumbuhan minat baca. Penumbuhan minat baca. Nah, kedua aspek tersebut dipaparkan sebagai berikut. Itu tadi yang pertama itu ada pola strategi peningkatan kemampuan membaca, dan yang kedua ada pola strategi meningkatkan kemampuan membaca yang baik. Ibu mau tanya sama kalian, apa sih membaca itu? Ya, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan. Seperti gini, kita membaca, misalnya membaca informasi gitu. Seperti kita melihat, kita bermain handphone, namun kita membaca, tiba-tiba situ ada masuk ke pesan, terus memasuki pesan, lalu pesan itu memberitahu kita, tapi kita membaca dengan cara membaca seperti itu dia contohnya. Makanya ibu bilang membaca ini juga sangat penting, karena kita mau melakukan apapun, sesuatu apapun, kita itu harus bisa membaca. Misalnya kita lagi sakit, kita melihat cara penggunaannya gimana, diminum berapa hari sekali, nggak mesti obat, yang lain-lainnya itu juga banyak petunjuk atau arahan, yaitu dengan cara membaca. Nah, suatu proses yang menuntut agar kelompok kata-kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlibat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata secara individual akan diketahui. Kalau hal ini tidak dipenuhi, pesan yang tersurat dan tidak tersirat tidak akan terangkap atau dipahami. Kita itu membaca jangan hanya membaca doang, kita itu harus memahaminya. Apa isi yang kita baca itu, kita harus memahami isi bacaannya tersebut gitu. Dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi kalau kalian hanya membaca sekilas, tidak memahami, hanya membaca saja, jadi proses itu tidak paham sama sekali gitu. Hanya kalian baca aja, kalian tidak memahaminya. Seperti itulah contohnya ya.
Nah, dilihat dari pengertian membaca di atas tadi yang kita sudah baca, maka keterampilan membaca memang sangat penting. Kemarin kita udah belajar tentang keterampilan membaca. Ini hampir sama ya, semuanya hampir sama materinya, cuma beda-beda sedikit. Keterampilan membaca memang sangat penting. Kenapa Ibu bilang penting? Karena itu tadi dia, kalau kita mau kemana, aktivitas kita mau kemana, kita pergi jalan-jalan, kita menggunakan apapun itu, misalnya kita menggunakan pemakaian seperti misalnya kalau kita memakai nah, contohnya kita tadi memakai sesuatu atau memakai barang yang baru kita beli, yang pastinya kita terkadang manusia belum tahu ya cara penggunaannya itu bagaimana, namun di situ dijelaskan cara penggunaannya, cara petunjuknya. Makanya kita itu harus bisa membaca. Oke, selanjutnya pada zaman ini memang sudah banyak orang yang tahu membaca, namun kemampuan membaca telah dikembangkan lebih baik lagi agar kemampuan membacanya lebih efektif. Memang semua manusia ini sudah bisa membaca. Ibu rasa semua manusia bisa membaca, tapi Ibu belum pernah melihat ada orang tidak membaca ya, kecuali dia seumuran 7 tahun, 8 tahun. Selebihnya Ibu belum pernah melihat orang dewasa itu, apalagi kalian seperti kalian itu kelas 4 ya, yang pastinya semua udah pandai membaca, cuman cara membacanya itu kurang efektivitas. Makanya dari itu rajinlah membaca dan terus berlatih-latih agar kita membaca itu efektif. Maksudnya itu seperti apa itu? Efektif itu seperti kita melakukan tugas-tugas yang benar. Jadi kalau di membaca ini harus membaca secara benar, itu dia secara efektivitas. Oke? Banyak ahli yang berpendapat mengenai peningkatan kemampuan membaca yang baik. Nah, Mayang Sari Dewi tahun 2014 berpendapat bahwa guru harus menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan membaca permulaan siswa. Seperti Ibu ini harus bisa meningkatkan kemampuan membaca kalian itu agar berjalan baik dan berjalan efektif gitu. Namun ahli lain yakni Tarigan Guntur Heri 2008 memaparkan bahwa setiap guru haruslah dapat membantu serta membimbing para pelajar untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca. Usaha yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan baca itu yaitu, nanti itu kita bahas. Ibu mau menjelaskan ini dulu ya, bahwa setiap guru haruslah dapat membantu serta membimbing para pelajar. Nah, seperti Ibu ini, Ibu kan saat ini posisinya guru ya, kalian itu anak-anak Ibu, peserta didik Ibu. Maka dari itu Ibu harus meningkatkan kemampuan minat baca kalian, membimbing kalian, mengarahkan kalian agar terlaksananya membaca yang benar dan baik. Tadi ada dikatakan keterampilan membaca yaitu yang pertama ada guru dapat menolong pelajar memperkaya kosakata dengan jalan memperkenalkan sinonim kata. Sinonim itu persamaan kata. Misalnya persamaan itu misalnya apa ya? Persamaan itu banyak sih sebenarnya, persamaan kok sepertinya. Persamaan misalnya itu persamaan kata seperti aku, saya, itu ya.
Cuman bahasa aku itu terlihat kasar ya. Ya kalaupun mau mengatakan aku itu lebih baik tuh saya. Nah, antonim kata itu dia antonim kata, lawanan dari si kata. Misalnya lawan katanya saya, kamu, itu dia, itu lawanan kata. Nah, parafrase kata-kata yang berdasar sama, itu dia yang ibu jelaskan tadi. Misalnya aku, saya, lawan katanya kamu, saya, itu dia lawan katanya. Memperkenalkan imbuhan yang mencakup awalan, sisipan, dan akhiran. Mengira-ngira atau mereka makna dari kata, konteks, atau hubungan kalimat. Kalau perlu, menjelaskan sesuatu kata abstrak dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu pelajar. Di zaman sekarang itu sudah banyak orang yang tidak mengenal bahasa daerah. Sudah tidak zamannya lagi mengucapkan bahasa daerah masing-masing mereka. Sudah jarang berkembangnya. Seperti kalau di Jawa itu ya. Namun di Jawa bahasa daerahnya masih totok mereka. Lebih totok lagi di daerah-daerah Aceh itu masih berkembang. Di daerah Medan yang kurang berkembangnya bahasa daerah. Hanya memakai bahasa Indonesia saja. Atau bahasa ibu pelajar. Kalau bahasa ibu pelajar itu sejak dari lahir ibu itu harus mengajarkan bahasa yang baik, kalau bisa mengenai 2 bahasa daerahnya jika kalau dia sudah beranjak umur 5 tahun. Namun di saat sejak lahir bahasa ibu pelajar itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi sekarang semuanya hanya menggunakan bahasa Indonesia hampir rata-rata ya. Nah, kedua, guru harus dapat membantu para pelajar untuk memaknai makna struktur kata-kata, kalimat, dan sebagainya dengan cara yang dikemukakan di atas, disertai latihan seperlunya. Pasti kalian udah tahu ya, kita sudah belajar kata-kata tahun lalu. Dan yang ketiga, kalau perlu, guru dapat memberikan serta menjelaskan kawasan atau pengertian, kiasan, sindiran, ungkapan, pepatah, peribahasa, dan lain-lain dalam bahasa daerah atau bahasa ibu pelajar. Seperti pepatah itu mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Itu dia ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, yang keempat, guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para pelajar dengan berbagai cara. Seperti ibu ke anak-anak ibu harus dapat memahami kalian dalam belajar dengan cara berbagai cara, yaitu cara ibu tersendiri. Yang kelima, guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para pelajar dengan cara kalau pelajar disuruh membaca dalam hati. Ukurlah waktu membaca tersebut dan haruslah diusahakan agar waktu tersebut bertambah singkat, efisien secara teratur sepanjang tahun. Membaca dalam hati kita itu menggunakan waktunya, nantinya itu akan kita bahas nanti beberapa minggu lalu ini. Membaca cepat, membaca dalam hati, misalnya ibu kasih kalian waktu 1 menit, sampai mana sih kalian itu bisa membaca dalam 1 menit itu. Misalnya ada berapa halaman, misalnya 2 halaman kah atau 3 halaman kah gitu. Kalau emang kamu dapat membacanya secara cepat hanya dalam jangka tidak sampai 1 menit, itu kamu termasuk dikatakan membaca cepat. Oke, selanjutnya yang ketiga, pola strategi meningkatkan penumbuhan minat baca. Pola strategi meningkatkan kemampuan minat membaca.
Nah, di era yang semakin modern ini, teknologi semakin berkembang. Di antaranya adalah internet dan media sosial seperti handphone ya. Internet itu sekarang sudah jarang, warnet di daerah itu sekarang sudah jarang karena adanya handphone. Nah, dengan adanya internet dan media sosial, orang semakin banyak mengakses media-media tersebut, dan hal itu juga berdampak kepada kurangnya minat membaca seseorang. Kalau anak-anak ibu, pastikan kalian itu sering-sering membaca. Jangan karena adanya handphone atau sosial media lainnya atau laptop atau apakah itu, ibu pastikan kalian harus membaca. Jangan melalui media sosial kalian itu membuat kalian itu minat bacanya itu kurang, tidak bertambah, karena kalian hanya menonton. Yang ada mata itu sakit, apalagi di usia kalian sekarang ini. Tidak boleh dulu bermain handphone. Lakukan dulu hal-hal yang alami, kalau seperti membaca cerita pendek, dongeng, atau novel-novel. Itu juga bisa jadi sih, novel-novel. Nah, itu dia ya. Nur Muhammad mengatakan motivasi menjadi pendukung konsentrasi dan saling bantu-membantu dalam menciptakan pemahaman yang utuh baik secara nalar maupun emosional. Dari pendapat ahli di atas dapat simpulkan bahwa strategi penumbuhan minat baca ini dapat dilakukan dengan menjaga agar motivasi atau dorongan membaca selalu besar. Ini termasuk motivasi juga membaca ini. Siapa memotivasi kita? Contohnya seperti ibu kita. Pastinya ibu kalian memotivasi kalian ya dalam belajar, apalagi menyuruh kalian itu sering-sering membaca. Pengajaran yang dilakukan oleh sang guru hendaknya berjalan dalam dua arus yang sejajar. Yang pertama, ibu membantu para peserta didik. Ibu membaca bahan-bahan yang menarik serta bermanfaat secepat mungkin. Nah, yang kedua, di sini ibu secara sistematis agar mengajarkan anak ibu korespondasi atau hubungan-hubungan bunyi dan lambang yang diperlukan oleh anak-anak ibu untuk memahami serta mendorong mereka membaca sendiri. Yang ibu kasih tadi itu kalian udah termasuk membaca sendiri. Agar apa bu? Agar seimbang dan tidak berat sebelah. Membaca secara aktual bahan-bahan yang sesuai dengan tingkat kematangan para pelajar, daripada untuk mengenai perkembangan sistematis korespondasi tersebut. Kalau kalian ibu suruh membaca di dalam kelas itu yang ada satu lambat, satu cepat, itu kalau belum dilatih itu jarang ya serentak. Makanya ibu tadi suruh kalian itu membaca per orang, membaca sendiri-sendiri. Itu dia tadi dijelaskan. Oke, langsung saja dari kesimpulan pola strategi meningkatkan membaca. Baiklah, karena waktunya sudah mau habis, bahwa strategi peningkatan membaca itu dapat dilakukan dengan cara guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata. Seperti ibu membantu anak-anak ibu agar memperkaya kata-kata dan semakin lancarnya membaca. Oke, sebelum kita pulang ada baiknya kita memasuki buku dulu ke dalam tas masing-masing. Jangan ada yang tertinggalan. Oke, udah semua dimasukin kan? Oke, Randy, siapkan sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, pulanglah dengan tertib dan aman. Jangan lupa tugas yang ibu berikan itu besok dikumpulkan ya.
Jangan ugal-ugalan setelah pulang ini, jangan jajan sembarangan. Ibu sedahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu.